Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di surat Al-Kafirun yang merupakan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang kedua, yang lalu diterangkan tentang hikmah ayat-ayat yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Kalau diterjemah, untukmu amalanmu. Din di sini maknanya amalan. Dan untukku amalanku. Sebenarnya din diartikan agama. Ketika amalan itu datang dari Allah dan Rasulnya, ini din. Lakum dinukum, untukmu agamamu atau amalanmu. Alladzi antum alaihi, yang engkau miliki. Wa tadinuna bihi, dan engkau beramal dengannya. Waliyadini, dan untukku agamaku atau amalanku. Wa ana bari'un min dinikum. Ini pelajarannya, dan saya berlepas diri dari ajaran kalian. Karena ajaran yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam, ajaran Islam. Ini pelajaran terpentingnya di sini. Umat Islam tidak boleh untuk mengikuti ajaran-ajaran selain ajaran Islam, ajaran Allah dan Rasulnya. Fa'ana bari'un min dinikum, aku berlepas diri dari ajaran kalian. Wa antum bari'una min dini, dan kalian juga berlepas diri dari ajaran agamaku. Qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ahli ilmu, wa hadhihi suratu, surat ini nuzilat qabla fardil jihad. Surat ini diturunkan sebelum wajibnya jihad. Tahun kedua ya dari hijrah. Li'annahu ba'dal jihad, karena setelah jihad, la yakirrul kafiru ala dinihim, tidak ditetapkan orang kafir itu agamanya. Artinya agamanya itu tidak diakui. Illa bil jizyah, kecuali harus bayar jizyah, tebusan. Jizyah ini maksudnya bayar jizyah untuk menyelamatkan diri dari diperangi oleh muslimin yang disebut dengan jihad. Hingga min ahli kitab, ahli kitab Yahudi dan Nasrani kalau tidak mau diperangi harus bayar jizyah. Mungkin kita mengatakan apa? Upeti, ya. Wa 'alal qaulir rajih, tapi pendapat yang benar. Au min ghairihim, atau selain dari, ini pendapat yang benar dari ahli kitab ya, atau selain dari Yahudi dan Nasrani. Walakin as-sahihu, tapi yang benar, apakah surat ini turun sebelum jihad? Annaha la tunafil amru bil jihad, bahwa ini surat Al-Kafirun ini bukan meniadakan perintah jihad.
Artinya perintah jihad itu tetap tidak dihapus dan tetap berlangsung. Tetap ada hukum itu. Hatta naqula innaha mansukhatun, tidak bisa kita katakan jihad itu dihapus. Mansukhah. Bal hiya baqiyatun, bahkan perintah jihad atau hukum jihad itu tetap. Wa yajibu, dan wajib an natabarra'a min dinil yahud. Di antaranya adalah bentuk jihadnya kita wajib berlepas diri dari agama Yahudi dan Nasara wal musyrikin dan musyrikin. Fi kulli waqtin wahin, dalam setiap waktu. Nah, dalam setiap waktu kita tidak boleh ikut-ikutan. Walaupun ditakdirkan ya, ini hukum asalnya tidak boleh. Walaupun kenyataannya banyak muslimin itu mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Contohnya Yahudi itu kalau beragama pakai trompet. Nah, muslimin sekarang banyak trompet-trompet, bahkan pesantren-pesantren beli trompet, kemudian santrinya suruh niup trompet di jalan-jalan. Ajaran siapa trompet ini? Yahudi. Kemudian pakai musik-musik, ini Nasoro, dan tepuk-tepuk. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, pasti kalian akan mengikuti jalan-jalannya orang sebelum kalian. Hatta walau dakhalu jahradobin, sampai pun kalau Yahudi dan Nasrani masuk lubang biawak, la dakhaltumuhu, pasti kalian akan mengikutinya. Faman ya Rasulullah, para sahabat tanya, para sahabat mengatakan al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala faman, siapa lagi? Beribadah dengan lagu-lagu, dengan nyanyi-nyanyi, ini bukan ajaran Rasulullah SAW, bukan ajaran Islam sama sekali. Maka kita harus terapkan ayat ini ya. Jangan ikut-ikut ajaran yang bukan dari Allah dan Rasulnya. Karena surat ini surat Barok namanya, surat berlepas diri. Karena ajaran yang tidak diajarkan Allah dan Rasulnya itu bukan menjauhkan, bukan mendekatkan diri pada Allah, tapi menjauhkan. Tidak bisa dikatakan amal soleh, bahkan tertolak. Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak datang dari beliau, maka itu tertolak. Walihada nakirul yahuda wan nasara ala dinihim bil jizyah. Sehingga kita tetapkan, artinya walaupun kita tetap jihad, tetap berlangsung, dan jizyah itu tetap kita menetapkan bahwa Yahudi dan Nasara itu kalau mereka tetap di atas agamanya harus bayar upeti. Seperti kalau tinggal di Saudi misalnya. Wa nahnu na'budullah, dan kita beribadah kepada Allah. Ini berlepas dirinya. Konsensus. Wa hum ya'buduna ma ya'buduna. Mereka menyembah apa yang mereka sembah. Fahadhihi suratu, maka surat ini fiha al-bara'atu. Maka surat ini diantara maknanya, diantara yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya dengan turunnya surat ini, maka surat ini disebut surat Bara'ah. Bara'ah artinya berlepas diri. Wat takhalli artinya menyendiri, berlepas diri, menyendiri, min ibadati ghairillah, dari peribadatan pada selain Allah. Minta pada selain Allah, minta pada penghuni kubur. Nah,
Ini surat ini berlepas diri, namanya surat Baro'ah. Sawaun fil ma'bud au fi nau'il fi'li. Apakah yang dimintai, yang disembah, kita berlepas diri. Sesembahan-sesembahan selain Allah kita tinggalkan. Au fi nau'il fi'li, atau cara-caranya, cara-cara beribadah yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, kita berlepas diri. Wa fiha, maka di dalam surat ini mengandung al-ikhlasu lillahi azza wa jal, menerangkan tentang keikhlasan murni di dalam tujuan beribadah hanya kepada Allah, dan di dalam cara beribadah hanya mencontoh Rasulullah SAW. Dan itu makna dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah sendiri di dalam beribadah itu beliau tidak berani mendatangkan dari dirinya sendiri. Dari itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tidak berani nambah dan mengurangi. Sampai Allah mengancam beliau, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau sampai kamu berani merubah-rubah, maka kami siksa. Wa alla na'budu illallahi wahdahu, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah saja, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Nah, ini sehingga ini disebut surat apa? Al-Ikhlas. Wa ilahuna yantahi ma tayassara minal kalam ala hadhihi surati. Sampai sini selesai tafsir ringkas surat Al-Kafirun. Nah, kita lanjut ke surat Al-Kautsar. Surat paling pendek. Nah, kita insyaallah semua sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka al-kautsara, telah memberi kamu al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah atau berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membenci kamu dialah yang merugi. Al-Basmalah itu taqaddamal kalamu 'alaiha, tentang tafsir basmalah sudah berlalu di surat Al-Fatihah. Hadhihi suratu, surat ini, kila innaha makkiyatun, ada yang mengatakan di antara ulama tafsir mengatakan bahwa surat ini surat Makkiyah. Wakila innaha madaniyah, ada juga yang mengatakan ini surat Madani. Wal makki huwa, yang dikatakan surat Makkiyah, huwa alladhi nuzila qabla hijratin nabi, adalah surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ilal Madinati. Sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, surat-surat yang turun disebut surat Makkiyah. Sawaun nuzila fi Makkah, apakah surat itu turunnya di Makkah
Au fil Madinah, atau turunnya di Madinah. Jadi waktunya yang menjadi penentu. Kalau walaupun turun di Madinah, kalau itu setelah hijrah disebut apa? Makkiyah. Au fit tariqi fis safar, atau dalam perjalanan safar hijrah. Nah, fakullu ma nuzila ba'dal hijrati fahuwa madani. Sehingga surat yang Allah turunkan setelah hijrah disebut madani. Ini banyak muslimin salah ya mengatakan Makkiyah itu yang turun di Makkah, Madani yang turun di Madinah. Itu salah. Wa ma nuzila qablaha fahuwa Makki, yang turun sebelum hijrah disebut Makki. Hadza huwal qaulur rajih. Inilah pendapat yang rajih min aqwalil ulama, dari perkataan para ulama. Yaqulullahu azza wa jal, Allah mengatakan mukhatiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami memberimu al-kautsar. Nah, wal kautsaru atau al-kautsaru, apa itu al-kautsar? Fil lughatil arabiyyah, menurut bahasa Arab, huwa al-khairul katsiru. Al-kautsar itu menurut bahasa kebaikan yang banyak. Nah, wa hakadha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu Allahu khairan katsiran. Sehingga di sini Allah menjelaskan kepada beliau bahwa Allah telah memberi beliau kebaikan yang banyak. Fi dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun kenyataannya beliau itu orang paling miskin ya, kalau dibanding dengan ukuran kebutuhan. Ya, beliau punya 11 istri, itu di rumahnya nggak ada gandum walaupun satu mud itu 6 on. Sehingga beliau dan keluarganya sering lapar, sering kelaparan. Tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang terus. Kalau kita 3 hari tidak pernah lapar ya, kenyang terus kalau kita. Tapi orang termulia di dunia akhirat itu kondisinya seperti itu, sampai mengganjal perutnya karena lapar dengan batu. Nah, sampai ketika tidur itu bangun itu membekas, bekas-bekas apa? Tikarnya. Tidak pakai spring bed, tidak pakai kasur. Pernah ditawari oleh sahabat, mau dibuatkan yang mending lah, pakai mungkin dari kulit. Tapi beliau menolaknya, apa dunia ini hanya seperti orang yang berjalan, berteduh sebentar, kemudian berlanjut. Artinya manusia itu baik buruknya tidak diukur dengan dunia. Tidak bisa dikatakan yang lebih banyak dunianya lebih mulia. Nah, tidak bisa seperti itu. Dan manusia itu di dunia ada 4, kata Rasul SAW. Ada orang yang diberi dunia dan diberi ilmu, sehingga dunianya itu dibimbing ilmu. Itu yang pertama. Mungkin ini yang paling diinginkan oleh setiap kita ya. Begitu guys. Yang kedua, ada orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi dunia. Kemudian dia mengatakan dengan ilmunya itu, kalau aku punya harta seperti si fulan, seperti orang kaya yang alim itu, maka aku akan berbuat seperti dia. Mana yang lebih baik? Mas Yudi, mana yang lebih baik? Pertama apa yang kedua? Pertama yang lebih baik. Amir? Sama? Pertama. Nah, Pak Toha, mana Pak lebih baik? Yang pertama. Pak apa Mbak Kaono?
Sepakat guys. Iya, iya. Ini apa ini? Gimana, Pak? Yang pertanyaannya mana yang lebih baik? Yang pertama ya. Nah, cuma hal ini diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan saya ya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fafihima maka kedua orang ini, yang pertama dan kedua, fil ajri sawa, pahalanya sama. Orang miskin tidak ada duit, nggak ada apa, bisa ngejar pahalanya orang kaya. Dia tidur di rumahnya, nggak ada ini, nggak ada itu, tapi bisa mengimbangi orang kaya. Orang kaya kan sibuk, hartanya banyak, ngurusi harta, tapi dipakai di jalan Allah. Yang miskin di rumah, nah pakaiannya seadanya, semua seadanya, serba minim karena memang nggak ada, tidak diberi oleh Allah. Tapi kata Rasul SAW, sama, pahalanya sama. Artinya orang miskin pun bisa mengejar orang kaya dengan apa? Niat. Dengan niat. Itu pentingnya niat. Yang ketiga, ada orang yang diberi harta tidak diberi ilmu, sehingga dia gunakan hartanya bukan di atas ilmu, malah di atas kemaksiatan kepada Allah. Nah, dan yang ketiga, ada orang tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, miskin, bodoh lagi. Dan dia berpikiran, dia bilang dalam hatinya, kalau aku punya, aku tak seperti orang ketiga tadi. Nah, bagaimana Pak Bagono dosanya? Sama saja. Nah, yang sahih kata Rasul, maka keduanya ini sama. Jeleknya itu sama, sama jeleknya itu sama. Karena dia bercita-cita, berkeinginan seperti orang ketiga tadi. Nah, famin dalika, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini katanya diberi kebaikan yang banyak, dunia akhirat. Nah, sementara kenyataannya beliau orang miskin, dan beliau miskin. Beliau sampaikan, Kak saya ini, istri saya, ketika menyampaikan ini, istri Rasul tinggal 9. Saya ini punya 9 istri, tapi di rumah tidak ada walaupun 1 mud dari gandum. Di antara saya baca penjelasan hadisnya bahwa seorang yang miskin itu boleh menyampaikan atau curhat tentang kondisi keluarganya. Ini hadisnya, Rasul curhat kan. Nah, asalkan tidak dalam, kalau mau minta memang boleh selama itu memang butuh sebatas kebutuhan, bukan istighfar, bukan dalam rangka untuk memperbanyak. Rasulullah SAW diberi kebaikan yang banyak yang disebut apa? Al-Kautsar. Kebaikan dunia maupun akhirat. Famin dzalika an-nahrul azim, di antara kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada beliau adalah An-Nahrul Azim. Nahrul Azim artinya sungai besar. Alladzi fil jannah, yang ada di jannah. Waladzi yusabu minhu, yang dituang dari Kautsar ini, mengalir dari Al-Kautsar ini, mizaban. Mizaban itu talang. Ada talangnya dari Kautsar ke haud, ala haudihi, ke haud. Haud itu telaga Rasul yang di mahsyar. Jadi di padang mahsyar ada telaga, namanya telaga Nabi. Nah, telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis masalah telaga. Airnya dari mana? Itu dari Al-Kautsar, ada talangnya. Kalau sekarang pipa lah, ya. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Wa ahla madhakan minal asal. Lebih manis dari madu. Tapi di sini malah ada madu pahit. Ya. Padahal madu itu yang semestinya apa? Manis. Nah, kalau pahit itu gimana?
Ada madu murang-muringan juga ada ya. Wa atyabu raihatan minal miski, dan lebih lezat, lebih harum baunya dari misik. Ini hadis-hadis semua ini menjelaskan tentang apa? Air telaga Nabi yang Allah alirkan dari Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa? Nama sungai besar di surga. Wa hadzal haudu, telaga ini, fil qiyamati fi arasatil qiyamah, berada di ini mahsyar yang disebut dengan arasatil qiyamah. Yarituhu al-mu'minun min ummati Muhammadin, bisa mendapati atau bisa mendatangi telaga ini mukminin dari umatnya Nabi Muhammad saja. Nah, yang kafir tidak bisa, selain umat Nabi Muhammad tidak bisa. Lah umatnya Nabi Musa gimana? Di hadisnya beliau punya sendiri. Setiap Nabi punya telaga, kecuali Nabi Soleh. Ada yang mengatakan Nabi Soleh tidak punya karena beliau punya unta yang mencukupi untuk umatnya yang beriman. Wa aniyatuhu, gelas-gelasnya di telaga Nabi ini atau haud ini, kanujumis samai, kasratan wa husnan, seperti bintang-bintang di langit, banyaknya dan bagusnya. Ketika Allah menjelaskan tentang gelas-gelas surga, itu disebut oleh Allah bahan-bahannya. Apa yang dipakai, yang dibuat oleh Allah menjadi gelas itu. Karena bahan untuk gelas itu juga pengaruh ke rasa. Faman kana waridan ala syariatihi fid dunya, barang siapa yang di dunia ini dia berjalan di atas bimbingan beliau, di atas ajaran beliau, di atas sunnah beliau di dunia, kana waridan ala haudhihi fil akhirah, maka dia sampai ke telaganya di akhirat. Wa man lam yakun waridan ala syariatihi, dan barang siapa yang berjalan di muka bumi, barang siapa hidup di muka bumi bukan di atas ajaran beliau, suka nambah-nambahi, merubah-rubah, ngurang-ngurangi ajaran beliau, fa innahu mahrumun minhu fil akhirah, maka dia diharamkan untuk mendekati telaga beliau. Dalam hadis-hadis panjang Rasulullah SAW mengatakan, umati, karena ada sekelompok orang yang dikenal oleh Rasul dari bekas wudhunya. Rasulullah mengenali umatnya, umat beliau dari bekas wudhunya. Karena wudhu itu menjadi tanda khusus umatnya Nabi Muhammad. Ada orang-orang muslim wudhunya benar di dunia, tapi kok malah diusir, sehingga oleh Rasul dipanggil, ya Rabb, ya Allah, itu umatku, kok malah menjauh. Nah, maka dikatakan kepada Rasul oleh Allah, innaka la tadri, sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu, ma ahdatsu fi dinikum, terhadap apa yang mereka lakukan pada agama kamu. Mereka suka merubah-rubah ajaranmu, nambah-nambahi ajaranmu, tidak puas dan tidak ridho dengan ajaranmu. Nah, maka Rasul jengkel pada orang mereka itu yang suka nambah-nambah. Rasulullah mengatakan suhkon. Kemana mereka akan diseret? Kata Rasul SAW, ke Jahannam. Na'udzubillah. Makanya betul kata Rasul, kata Rasul SAW, man ahdatsa, iyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian mengada-ngada dalam agama. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap mengada-ngada dalam agama itu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu sesat.
dan wa kullu dhalalatin finnar. Sama. Dan para ulama bahasa pun kalau ada kulla diulang 3 kali itu menunjukkan tahqiq, menunjukkan keseluruhan, tidak ada yang dikatakan bid'ah hasanah. Ada ajaran yang boleh ditambah, ada yang tidak. Itu tidak ada menurut orang ahli bahasa Arab dari kata pengulangan kata-kata kulla sampai 3 kali. Nah, wa minal khairatil kasirati allati ataha nabi fid dunya. Ini tadi contoh di akhirat ya. Apa? Contoh Al-Kautsar yang Allah berikan di akhirat berupa apa? Sungai besar. Di mana itu? Sungai besarnya tadi enggak, itu yang di Padang Mahsyar itu bukan sungai besar itu. Itu telaga. Yang saya tanya tadi sungai besar yang airnya ada pipanya ke telaga. Sungainya di mana? Nah, di mana? Khautnya itu di mana? Apa? Al-Kautsar tadi di antara makna Al-Kautsar adalah nahrun azim, sungai besar. Yang tadi dialirkan oleh Allah ke Haut. Yang pertanyaannya tadi di mana Ammar sungai besarnya? Gak disebutkan ya. Di Firdaus. Mana Firdaus? Surga tertinggi. Jadi surga itu ada 100 tingkat. Yang paling tinggi adalah Al-Firdaus. Surga paling tinggi atapnya itu arsy Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasul mengatakan man sa'alal jannah fas'alul firdaus. Barang siapa minta surga, minta firdaus. Artinya semangat itu yang tinggi, jangan cita-cita rendahan, tapi cita-cita itu yang tertinggi. Yang disebut dengan sabiqun bil khairat, yang disebut dengan muqarrabun. Dan itu bisa diperoleh dengan hidayah dan taufik dari Allah, karena Allah berjanji alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan ke jalan kami. Bersungguh-sungguh itu macam-macam. Yang muqarrabun, kelompok tertinggi muqarrabun, itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Thariqul Hijratain, orang ini, kelompok tertinggi dari umat Nabi Muhammad ini yang disebut dengan sabiqun bil khairat atau al-muqarrabun, bisa ngelola waktu 24 jam itu tidak ada yang kosong dari ketaatan kepada Allah. Dan itu butuh ilmu. Nah, karena agama dari Allah bukan bikinan manusia. Lah untuk ilmu yang ngajinya seminggu sekali ya dikit, yang sepuh-sepuh lagi ngaji. Di atas 60 yang ngaji. Nah, maka kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa malas 1 jam saja belajar ilmu agama, maka pantas baginya diberi piala penyesalan seumur hidup. Tuh. 1 jam nggak ngaji itu menyesal seumur hidup. Nah, kalau kita lihat imam-imam itu memang abeyan rata-rata. Kenapa? Kebanyakan duduk. Nah, sampai tidurnya pun Al-Imam Bukhari itu nggak bisa tidur, pikirannya jalan. Nah, yang jalan itu ilmunya, sehingga betul-betul barokah. Nulisnya cepat, sehari rata-rata 40 halaman. Sehari. Seperti Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Kita mungkin 1 halaman aja belum pernah nulis masalah agama ya. Sudah keburu wafat, sudah sepuh ini, sudah minta udzur. Kalau sudah umur 60 ke atas itu sudah masuk masa tathir namanya, masa pembersihan, pensucian diri. Kalau nulis itu umur 40-50. Nah, itu waktu menulis, nyusun, mensyarah.
Tadi sudah dibahas tentang Al-Kautsar yang Allah janjikan pada beliau berupa nahrun azim, sungai besar di Firdaus, dialirkan oleh Allah ke haud di mahsyar. Wa minal khairatil katsirati, di antaranya lagi kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, ma sabata fi sahihain, sebagaimana disebutkan dalam sahihain min hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu khamsan lam yu'tihinna, aku diberi 5 perkara yang tidak Allah berikan ahadan minal anbiya qabli, yang tidak Allah berikan pada nabi-nabi sebelumku. Nusirtu birrubi masirata syahrin, yang pertama aku ditolong sejauh 1 bulan perjalanan. Aku belum memerangi musuh itu, 1 bulan mereka sudah kondisi down, sudah depresi, stres, ketakutan. Yang kedua, wujuilat li al-ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi ini, tanah itu sebagai masjid dan tanah itu suci. Tapi tidak keseluruhan, ini ada tempat-tempat yang tidak boleh dipakai tempat sujud, misalnya hammam, kamar mandi, atau kuburan, tempat kotor. Wa ayyuma rajulan min ummati adrakat hussolata falyusalli, maka siapapun dari umatku yang mendapati sholat dimanapun saja, maka boleh sholat. Wa utitu syafa'ah, dan aku diberi syafaat. Ini yang berapa? 3 ya. Aku diberi syafaat, dan itu syafaat khusus. Seperti yang pertama masuk surga, karena umat manusia ketika selesai melewati sirat, ya, selesai melewati sirat itu tidak langsung masuk surga, masih berhenti di suatu tempat yang disebut dengan kontoroh. Di situ terjadi hisab yang kedua. Mungkin di dunia dulu pernah nyakiti saudaranya minggat misalnya, nggak ketemu lagi, saudaranya yang jauh, dia taubat kepada Allah, yang nyakiti taubat, yang disakiti taubat, sehingga semua bisa melewati sirat dan semua jadi orang baik. Tapi di dunia terjadi masalah, kejengkelan, dongkol, maka tidak boleh orang itu masuk surga kalau di hatinya belum bersih. Maka di situ terjadilah namanya kisos yang kedua. Nah, tapi dia sudah selamat, sudah tidak masuk neraka karena sudah melewati sirat. Wa uhillat li al-ghanaim, yang keempat dihalalkan untukku rampasan. Jadi rampasan itu halal untuk beliau saja. Nabi-nabi sebelumnya itu dikumpulkan di suatu tempat, nanti dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu bu'itsat yub'atsu ila qaumihi khassah. Setiap nabi sebelumku diutus kepada kaumnya secara khusus. Nah, contohnya Nabi Harun dan Nabi Musa, ya, itu punya umat sendiri-sendiri, punya syariat sendiri-sendiri. Tapi malah dijadikan dalil oleh orang sufi bahwa Nabi Khidir sudah masuk tingkat hakikat katanya. Sehingga kalau sudah tingkat hakikat, membunuh boleh, merusak, bikin kerusakan boleh, karena sudah nggak terikat sama syariat. Memang kenapa? Karena memang Nabi Khidir itu tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa, sendiri-sendiri. Nyatanya setelah diterangkan sebabnya oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa menyetujui. Gak apa-apa ternyata. Padahal asalnya
Tidak boleh itu dari syariatnya Nabi Musa, tidak boleh. Cuma karena setelah diterangkan oleh Nabi Khidir sebabnya, sebab dibunuhnya anak kecil itu, Nabi Musa diam. Wa bu'istu ilan nasi amah, sementara aku diutus untuk seluruh manusia, sehingga sekarang tidak ada orang yang boleh beribadah kepada Allah tanpa melalui syariat beliau. Maka barang siapa meyakini boleh beribadah kepada Allah tanpa lewat syariat beliau, maka itu kekufuran, batal Islamnya. Nah, hadza minal khairil katsiri. Ini termasuk kebaikan yang banyak di dunia ini ya. 5 perkara ini. Li'anna bi'sahu ilan nasi amatan, karena diutusnya beliau kepada seluruh manusia, yastalzimu an yakuna aktsarul anbiya'i ittiba'an. Konsekuensinya beliau adalah menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya. Dari seluruh nabi, seluruh rasul, itu yang terbesar Nabi Muhammad SAW, paling banyak pengikutnya. Mencapai 3/4. Dari seluruh nabi sebelumnya itu tinggal berapa itu? Tinggal 1/4 itu dibagi seluruh nabi dan rasul sebelumnya. Yang 3/4-nya itu siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, umat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kan kebaikan yang banyak. Setiap kita makan pakai tangan kanan, kita nggak pernah lihat 15 abad yang lalu. Pakaian pakai dari yang kanan dulu. Kenapa kok pakai makan yang kanan? Ini diajarkan oleh Rasul SAW. Beliau dapat pahalanya. Setiap orang yang mengikutinya, ya. Dan juga ketika kita ngajari orang lain, kemudian orang lain mengamalkan, kita juga dapat. Rasul juga mendapati. Maka ini termasuk Al-Kautsar. Wa huwa kadzalika fa huwa aktsaruhum ittiba'an alaihi salatu wassalam. Nah, beliau adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Wa minal ma'lum, dan termasuk dan perkara yang sudah maklum, sudah diketahui, anadalla, bahwa orang yang menunjukkan alal khairi, menunjukkan kepada kebaikan, kafa'ilil khairi, seperti pelaku kebaikan. Nah, yang menunjukkan itu sama dengan pelaku. Walladzi dalla 'alal ummatil 'azimati allati faqatil ummah kasratu huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang telah menunjukkan umat yang besar ini pada kebaikan. Sehingga beliau betul-betul mendapati kebaikan yang banyak yang disebut dengan apa? Al-Kautsar. Wa ala hadza fayakunu lirrasul alaihi salatu wassalam min ajri kulli wahidin min ummatihi nasibun. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika umatnya mendapat pahala dari ajaran beliau, maka beliau mendapat bagian. Kita dapat pahala karena menjalani atau mengamalkan ajaran beliau. Maka Rasul juga dapat bagian dari pahala yang kita amalkan. Nah, waman yahyal ummatu illallah, waman yahsal ummata illallah, maka tidak ada yang mengetahui berapa jumlah Nabi Muhammad SAW dari mulai beliau berdakwah sampai sekarang. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa minal khairi, termasuk kebaikan. Kalau ini tadi pahala ya, akhirat masuk apa pahala ya? Pahala ini masuk kebaikan akhirat dan juga kebaikan dunia. Yang jelas beliau memiliki pengikut terbanyak dan mendapat pahala terbanyak. Di antaranya kebaikan yang Allah berikan di akhirat, al-maqamul mahmud, yang disebut dengan
Al-Maqamul Mahmud. Apa kalau diterjemah ini? Posisi terpuji, ya. Apa Maqamul Mahmud? Minhu diantaranya asy-syafa'atul uzma, syafaat besar, namanya syafaat besar. Jadi ada syafaat uzma dan ada yang tidak uzma. Uzma itu besar. Fa innan nasa fi yaumil qiyamah, karena manusia pada hari kiamat yalhiquhum minal karbi wal ghammi ma la yatikun. Mereka mengalami kesusahan dan kegelisahan yang tidak bisa, yang mereka tidak mampu untuk mengembannya. Matahari dekat dengan kepala 1 mil. Air peluhnya ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang sampai hidungnya. Panas, tidak ada tempat berteduh, tidak ada makanan, kelaparan, kehausan. Siksa. Dan itu lama, selama 50.000 tahun. Nah, fayatlubuna syafa'ah, sehingga mereka mencari syafa'ah. Syafa'ah berarti apa ini? Pertolongan. Syafa'ah itu pertolongan. Dari kata asyaf'u, syaf'u itu genap. Mencari penyelesaian. Fayatuna ila Adam, mereka manusia mendatangi Adam alaihissalam. Nabi Adam minta uzur. Jangan aku dulu nggak boleh makan buah. Aku makan. Coba datang ke Nuh, dia adalah Rasul pertama. Datang ke Nabi Nuh. Jangan ke saya. Kemudian datang ke Nabi Ibrahim. Beliau memberi uzur. Datang ke Musa, Nabi Musa memberi uzur, minta uzur. Kemudian datang ke Nabi Isa alaihissalam. Semua minta uzur. Hatta tasila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai berakhir di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu wa yashfa', maka Rasul berdiri dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat untuk manusia di dunia ini. Wa yaqdillahu ta'ala bainal ibadi bi syafa'atihi, maka Allah turun memberikan keputusan nasib hambanya, nasib manusia. Dan itu dengan syafaat Rasul, karena enggak tega Rasul dan karena Rasul yang minta kepada Allah. Rasul sungkur berdoa kepada Allah, maka Allah mengatakan isfa ra'sak, angkat kepalamu, is'al, mintalah, maka Rasul mengatakan ummati isfa tu syafa', mintalah syafaat, kamu akan disyafaati. Dan yang dihisab pertama tentu umat Nabi Muhammad SAW, dan yang masuk surga pertama nanti umat beliau. Yang umat terakhir, tapi yang pertama nanti ketika masuk surga. Wahada maqamun, ini yang disebut dengan maqamun mahmud tadi. Yahmaduhu alaihil awwaluna wal akhirun. Posisi terpuji ini, maqamun mahmud tadi, itu sudah disadari, difahami, diyakini oleh al-awwaluna wal akhirun. Apa orang Nabi pertama, umatnya, sampai yang terakhir. Nah, termasuk ke dalam firman Allah, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan membangkitkan kamu dengan maqaman mahmuda. Dan kesimpulannya, ini masih makna Al-Kautsar ayat pertama ya. Al-Kautsar yakni al-khairul kasir. Kautsar itu maknanya kebaikan yang banyak. Wa minhu diantaranya an-nahrul ladzi fil jannah, sungai yang di surga tadi. Fa nahrul ladzi fil jannah huwa al-Kautsar la syak. Sehingga sungai di surga Firdaus tadi disebut sungai Al-Kautsar. Sehingga kita diajari oleh beliau kalau ini bagian dari
kenikmatan yang Allah berikan di Firdaus, di surga tertinggi. Ada juga wasilah, nanti wasilah ya, yang lain dari Al-Kautsar. Wa yusamma Kautsaron, dinamakan sungai itu dengan Kautsar, lakinnahu laisa huwa faqat, walaupun demikian bukan sungai saja yang dimaksud Al-Kautsar. Alladzi atahu, yang Allah berikan Nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma dzakara minnatahu alaihi bihadzal khair al-katsir qala fasalli li rabbika wanhar. Setelah Allah sebutkan tentang karunia Allah yang sangat besar kepada beliau baik di dunia maupun akhirat, maka beliau memerintahkan beliau fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan sembelihlah. Syukran lillah. Nah, salatnya ini sebagai apa? Bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan namanya salat itu amal. Artinya syukur itu adalah amalan. Siapa orang yang paling bersyukur? Yang paling banyak amalan kebaikannya. Nah, bukan bersyukur orangnya diem, nggak beramal. Nah, tapi Rasulullah SAW kondisi sampai bengkak kakinya itu ketika ditanya, ya karena syukur. Nah, hadzan nikmatul azim ala hadhihi nikmatul azim, Rasul diperintah salat, nah, sebagai bentuk syukur terhadap kenikmatan Allah yang besar ini. Wa antusalli wa tanhar, akal beliau salat dan menyembelih, namanya nahar. Nahar ini penyembelihan di pangkal leher, dan itu untuk unta saja. Kalau di ujung leher itu namanya zabah. 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 Kalau ini nahar di pangkal leher, ini untuk unta. Wal muradu bi sholahuna, yang dimaukan salat di sini jami'us sholawat, semua salat. Wa awwalu ma yadkhulu fiha as-salatul makrunatu bin nahar, dan yang terutama salat yang berhubungan dengan penyembelihan, yaitu apa? Salatu Aidil Adha, itu salat Aidul Adha. Lakin al-ayatu syamilatun amatun. Hanya saja ayat ini umum, mencakup fasalli li rabbika, yaitu salat untuk Rabbmu. As-salawatul mafruḍah wan nafil, baik itu salat yang fardu maupun salat yang sunnah. Nah, salawatul Aid wal Jum'ah, baik itu salat Id maupun salat Jum'ah. Wanhar ay taqarrub ilaihi bin nahri. Wanhar maksudnya mendekatlah kepada Allah dengan penyembelihan. Wan nahru yuktassu bil ibil. Nahr itu penyembelihan khusus untuk unta. Wa dzabhu, kalau dzabhu lil baqar wal ghanam, untuk sapi dan kambing, ayam juga ya. Lakinnahu dzukira nahr, kenapa kok bukan dzabah? Misalnya fasalli li rabbika wadzbah, kok untanya yang disebut? Li'annal ibil anfa, karena unta itu paling bermanfaat dibanding ini sapi sama kambing. Min ghairiha. Bin nisbati lil masakin, dikaitkan, dihubungkan dengan orang-orang miskin. Walihada ahdan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada' mi'ata ba'irin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih di haji perpisahan 100 unta. Wa nahara minha salasatan wasittina biyadihi, beliau nahar sebanyak 63 dengan tangannya sendiri. Dari 100 ya, berarti tinggal 37 ya. Wa ata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu al-baqi fanaharaha, sisanya disuruh sembelih kepada Ali.
Wa tasaddaqa bi jami'i ajza'iha, dan beliau memerintahkan untuk disedekahkan kepada fakir miskin seluruhnya. Nah, illa bid'atan wahidatan min kulli naqatin, kecuali satu bid'ah, satu segumpal daging. Bid'ah itu segumpal daging dari untanya. Fa'akhadhaha wa ju'ilat fi kidrin, kemudian Rasul ambil dan ditaruh di kendi. Fatabaha fa'akalaha min lahmiha, maka beliau masak dan beliau makan. Wasyariba min marakiha, dan beliau minum dari minum kuahnya. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan kalau kita nyembelih, walaupun itu bukan unta, kambing, yang berkorban itu segera ngambil, terutama hatinya, karena hati itu yang paling cepat matang, segera dimasak dan dimakan juga, segera melaksanakan menjalani sunnah makan daging korban. Ini diantara contohnya, karena beliau sedang nyembelih unta, ya untanya yang diambil. Wa umira bis sadaqati hatta bijalaliha wa juludiha. Semuanya sampai kulit-kulitnya tidak boleh dijual, tidak seperti panitia-panitia zaman kita, malah kulitnya diambil panitia, dijual, dimasukkan kas masjid katanya. Padahal itu haknya siapa? Haknya fakir miskin. Untuk bayari tukang sembelih misalnya, tidak boleh. Kecuali tukang sembelihnya fakir, memang berhak mendapat karena fakirnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sebagai ongkos, maka tidak boleh. Wal amru fil ayah amrun lahu lil ummah. Perintah ini untuk beliau, tapi ini perintah juga untuk seluruh umatnya. Fa'alaina an nukhlisa shalah lillah, maka kita wajib ikhlas salat untuk Allah, wa an nahlisa an-nahra lillahi kama umira bidzalika nabiyyana sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus ikhlas di dalam menyembelih hanya untuk Allah, sebagaimana Allah perintahkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah ayat ketiganya dilanjutkan pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan majelis, mudah-mudahan kajian ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kita semua kepada Allah dalam kondisi qalbun salim, hati yang bersih, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.